Pernahkah kalian membayangkan sebuah pesawat tanpa awak atau drone yang melayang tepat di atas kepala musuh tanpa terdeteksi sama sekali? Tidak ada suara bising baling-baling, tidak ada jejak panas yang menyala di kamera inframerah, dan yang paling mengejutkan dari knalpotnya tidak keluar asap hitam beracun, melainkan hanya tetesan air murni yang sangat bersih. Selamat datang di masa depan. Halo sahabat, kenapa itu ya? Bersama saya Raka Pratama. Hari ini kita akan membedah sebuah teknologi yang mengubah aturan main di medan perang, sebuah drone hantu yang beroperasi dalam keheningan absolut. Bagaimana cara memperpanjang waktu terbang drone hingga 10 kali lipat tanpa memperbesar ukuran baterainya? Jawabannya bukan pada elektronika, melainkan pada keajaiban ilmu kimia. Di medan perang modern, drone pengintai menghadapi dilema besar. Drone dengan baterai lithium-ion konvensional memang cukup tenang, tetapi mereka hanya mampu bertahan di udara selama 30 hingga 40 menit sebelum kehabisan daya dan jatuh. Waktu yang sangat singkat ini membuat operasi pengintaian jarak jauh yang strategis menjadi sangat mustahil untuk dilakukan dengan efektif. Sebagai alternatif, militer sering menggunakan drone bermesin bensin yang bisa terbang berjam-jam. Namun, mesin pembakaran dalam menghasilkan suara yang sangat bising dan memancarkan panas yang luar biasa. Panas ini membuat mereka bersinar sangat terang, seperti suar di layar kamera termal musuh, menjadikannya sasaran empuk bagi rudal pencari panas dan sistem pertahanan udara. Lalu, bagaimana memecahkan dilema antara durasi terbang dan kemampuan siluman ini? Jawabannya ada pada drone berbahan bakar hidrogen. Teknologi sel bahan bakar hidrogen memungkinkan drone untuk terbang dalam diam tanpa emisi panas yang berarti dan dengan daya tahan berjam-jam. Mari kita selami fisika mengerikan dan kimia brilian di balik keajaiban teknologi pengintaian tanpa suara ini. Untuk memahami revolusi ini, kita harus melihat akar masalahnya, kepadatan energi atau energi density. Dalam fisika, kepadatan energi adalah jumlah energi yang dapat disimpan dalam suatu sistem persatuan volume atau massa. Ini adalah metrik paling krusial dalam desain pesawat terbang. Semakin ringan beban bahan bakar untuk energi yang sama, semakin jauh pesawat tersebut dapat terbang. Baterai lithium-ion yang ada di ponsel cerdas kalian, atau bahkan di mobil listrik tercanggih sekalipun, memiliki kepadatan energi yang sangat rendah jika dibandingkan dengan bahan bakar cair. Baterai ini sangat berat. Untuk menambah waktu terbang, kalian harus menambah ukuran baterai yang pada gilirannya menambah berat drone sehingga membutuhkan lebih banyak energi untuk mengangkatnya. Ini adalah lingkaran setan dalam aerodinamika. Ada batas fisik di mana penambahan baterai justru membuat drone tidak bisa terbang sama sekali karena terlalu berat. Itulah sebabnya mengapa drone quadcopter listrik komersial hampir selalu terjebak pada batas waktu terbang sekitar 30 menit. Fisika dasar melarang mereka untuk melampaui batas tersebut dengan teknologi baterai saat ini. Di sisi lain spektrum, kita memiliki bahan bakar fosil seperti bensin atau bahan bakar jet. Bensin memiliki kepadatan energi spesifik sekitar 46 megajoule per kilogram. Ini hampir 100 kali lipat lebih padat energi daripada baterai lithium-ion rata-rata. Itulah mengapa pesawat komersial besar masih menggunakan bahan bakar cair, bukan baterai raksasa, untuk terbang melintasi benua. Namun mesin bensin memiliki masalah efisiensi termal. Sebagian besar energi dari bensin terbuang sia-sia dalam bentuk panas dan suara akibat proses pembakaran dan gesekan mekanis. Untuk drone militer siluman, panas dan suara ini adalah kelemahan fatal. Musuh dapat mendengar drone bensin dari jarak beberapa kilometer dan melihat panasnya dari jarak puluhan kilometer dengan radar termal. Sekarang, mari kita perkenalkan sang juara sejati dalam tabel periodik, hidrogen. Hidrogen adalah elemen paling ringan dan paling melimpah di alam semesta. Tetapi yang paling penting bagi insinyur penerbangan militer adalah kepadatan energinya. Hidrogen memiliki kepadatan energi spesifik sebesar 120 megajoule per kilogram, angka yang sangat fantastis dan tak tertandingi. Itu berarti hidrogen hampir 3 kali lebih padat energi daripada bensin dan ratusan kali lipat lebih padat energi daripada baterai lithium-ion terbaik di dunia. Jika kalian memiliki 1 kg hidrogen dan 1 kg baterai, hidrogen akan memberikan energi yang jauh lebih masif. Inilah kunci pertama, mengapa drone hidrogen bisa terbang sangat lama tanpa membebani strukturnya. Namun ada satu tantangan fisik yang besar.
Hidrogen dalam keadaan alaminya adalah gas yang sangat ringan dan menyebar. Kepadatan volumetriknya sangat rendah. Untuk menyimpan hidrogen dalam jumlah yang cukup di dalam drone yang kecil, gas ini harus dikompresi dengan tekanan yang sangat tinggi, seringkali mencapai 300 hingga 700 bar di dalam tangki komposit serat karbon khusus. Tangki penyimpanan bertekanan tinggi ini adalah mahakarya teknik material modern. Tangki ini dirancang untuk menahan tekanan luar biasa tanpa menambah berat yang signifikan pada drone. Lapisan polimer di bagian dalam mencegah molekul hidrogen yang sangat kecil bocor, sementara cangkang serat karbon di bagian luar memberikan kekuatan struktural yang lebih kuat dari baja namun seringan plastik. Setelah kita berhasil menyimpan gas berenergi tinggi ini di dalam drone, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita mengubahnya menjadi daya dorong tanpa membakarnya? Karena jika kita membakar hidrogen seperti roket, kita akan kembali ke masalah awal, panas yang luar biasa dan suara yang menggelegar. Disinilah teknologi sel bahan bakar atau fuel cell masuk sebagai pahlawan utama. Sel bahan bakar hidrogen bukanlah mesin pembakaran. Sel ini adalah reaktor elektrokimia yang sunyi, prosesnya tidak melibatkan ledakan, tidak ada piston yang bergerak naik turun, dan tidak ada poros engkol yang berputar. Sebaliknya, sel bahan bakar mengekstrak listrik langsung dari ikatan kimia, molekul hidrogen, melalui sebuah proses ajaib yang disebut reaksi reduksi oksidasi. Mari kita perbesar pandangan kita hingga ke tingkat molekuler untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam jantung drone pengintai ini. Inti dari sel bahan bakar disebut Proton Exchange Membrane atau PEM. Membran ini sangat tipis, terlihat seperti selembar plastik bening biasa, tetapi di dalamnya tersimpan sifat fisika kuantum yang sangat spesifik dan sangat canggih. Gas hidrogen dari tangki dialirkan ke anoda, yang merupakan kutub negatif dari sel bahan bakar. Anoda ini dilapisi dengan katalis khusus, biasanya terbuat dari partikel nanoplatina yang sangat mahal. Ketika molekul hidrogen diatomik, yang terdiri dari 2 atom hidrogen, menyentuh katalis platina ini, sebuah keajaiban kimiawi terjadi seketika dalam skala nanometer. Katalis platina membelah molekul hidrogen tersebut menjadi 2 komponen dasarnya, proton yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif. Molekul yang tadinya stabil kini terpecah, dan disinilah desain cerdas dari membran penukar proton atau PEM tadi mulai bekerja secara luar biasa untuk memisahkan aliran kedua partikel subatomik ini. Membran PEM dirancang dengan sifat fisik yang sangat unik. Ia hanya mengizinkan proton yang bermuatan positif untuk menembus dan melewatinya. Membran ini bertindak seperti saringan mikroskopis yang memblokir elektron secara mutlak. Elektron-elektron yang bermuatan negatif ini terperangkap di sisi anoda dan tidak memiliki jalur langsung untuk menyeberang ke sisi lainnya. Karena hukum alam mendikte bahwa elektron selalu ingin bersatu kembali dengan protonnya, elektron-elektron ini dipaksa mencari jalan memutar. Jalan memutar satu-satunya yang tersedia adalah melalui sirkuit eksternal kabel listrik drone. Saat elektron-elektron ini berlomba mengalir melalui kabel eksternal inilah, mereka menciptakan arus listrik searah atau direct current. Arus listrik yang dihasilkan murni dari pemisahan kimiawi ini kemudian digunakan untuk menggerakkan motor listrik pada baling-baling drone, menyalakan sensor kamera termal canggih, dan mengoperasikan sistem radar komunikasi, semuanya tanpa membakar satu tetes pun bahan bakar. Ini adalah produksi energi yang bersih, efisien, dan benar-benar sunyi secara mekanis. Sementara itu, apa yang terjadi pada proton yang menembus membran tadi? Di sisi lain membran, yang disebut katoda, udara dari lingkungan sekitar ditarik masuk. Udara ini mengandung oksigen. Di katoda ini, proton yang baru saja menyeberang bertemu kembali dengan elektron yang telah selesai melakukan perjalanan jauhnya melalui sirkuit motor listrik. Katalis di sisi katoda memfasilitasi pertemuan reuni agung ini. Proton, elektron, dan oksigen dari udara bergabung bersama dalam ikatan kimia baru. Dan tahukah kalian apa hasil akhir dari penggabungan hidrogen dan oksigen ini? 2 atom hidrogen mengikat 1 atom oksigen membentuk H2O. Ya, produk sampingan satu-satunya dari sistem ini hanyalah air murni. Tidak ada karbon monoksida, tidak ada asap knalpot beracun, tidak ada emisi gas rumah kaca, hanya tetesan air yang menetes perlahan dari bagian bawah drone saat ia terbang melintasi langit malam. Air ini bahkan sangat murni sehingga secara teoritis aman untuk diminum. Ini adalah salah satu proses konversi energi paling elegan yang pernah diciptakan oleh umat manusia.
Keanggunan kimiawi inilah yang membawa kita pada keunggulan taktis pertama dari drone hidrogen, stealth akustik atau siluman suara yang sempurna. Dalam operasi militer rahasia, suara adalah musuh utama. Drone bensin terdengar seperti mesin pemotong rumput terbang. Suara bising ini berasal dari ledakan mini terus-menerus di dalam silinder mesinnya. Setiap kali busi menyulut campuran bahan bakar dan udara, terjadi gelombang kejut sonik kecil yang mendorong piston. Ribuan ledakan per menit ini menciptakan frekuensi akustik rendah yang dapat merambat sangat jauh di udara. Frekuensi rendah ini sangat sulit diredam, menembus pepohonan dan dinding, memberitahu musuh tentang kedatangan drone jauh sebelum terlihat. Sebaliknya, drone hidrogen menggunakan motor listrik brushless berkinerja tinggi yang digerakkan oleh arus mulus dari sel bahan bakar. Motor listrik ini hanya memiliki satu bagian yang bergerak, rotor pusat yang berputar di dalam medan magnet. Tidak ada ledakan, tidak ada piston yang bergesekan, tidak ada katup yang membuka dan menutup dengan keras. Satu-satunya suara yang dihasilkan oleh drone hidrogen adalah desisan pelan dari baling-baling yang membelah udara dan sedikit dengungan bernada tinggi dari komponen elektroniknya. Suara frekuensi tinggi ini sangat mudah diserap oleh atmosfer dan lingkungan sekitar. Pada ketinggian hanya beberapa ratus meter, drone ini secara harfiah tidak terdengar sama sekali dari tanah. Bayangkan sebuah tim pasukan khusus beroperasi jauh di garis belakang musuh pada malam yang sunyi. Sebuah drone bensin konvensional akan membahayakan posisi mereka seketika. Tetapi dengan drone hidrogen, mereka dapat meluncurkan pengintai yang melayang diam-diam di atas target, mentransmisikan video resolusi tinggi secara real-time tanpa memicu kecurigaan penjaga musuh. Keheningan ini bukan sekadar kenyamanan, melainkan metrik kelangsungan hidup yang kritis. Dalam doktrin peperangan modern, kemampuan untuk melihat tanpa terdengar adalah perbedaan antara misi yang sukses dan bencana yang fatal. Fisika gelombang suara dengan jelas memihak pada sistem propulsi listrik yang didukung oleh sel bahan bakar yang senyap. Namun, menghindari telinga musuh hanyalah setengah dari pertempuran. Di era modern, ancaman terbesar bagi kendaraan udara tak berawak bukanlah pendengaran manusia, melainkan sensor inframerah canggih. Sistem pertahanan udara portabel atau manpads menggunakan pencari panas untuk mengunci target. Disinilah thermal stealth atau siluman thermal menjadi penentu hidup dan mati. Mesin pembakaran internal adalah mimpi buruk termodinamika. Mesin bensin pada drone biasanya beroperasi pada suhu ratusan derajat Celcius. Knalpotnya memuntahkan gas buang yang menyala terang dalam spektrum inframerah. Bagi sensor termal musuh, drone bensin terlihat seperti bola api raksasa yang bergerak lambat melintasi langit malam yang dingin, sangat mudah untuk ditembak jatuh. Lalu bagaimana dengan drone hidrogen? Sel bahan bakar PEM memang menghasilkan panas sebagai produk sampingan dari reaksi elektrokimia. Namun, panas yang dihasilkan beroperasi pada suhu yang sangat rendah jika dibandingkan dengan api pembakaran. Suhu operasi sel bahan bakar biasanya hanya berkisar antara 60 hingga 80 derajat Celcius saja. Suhu yang relatif rendah ini sangat mudah dikelola dengan sistem pendingin udara pasif yang sederhana. Udara dingin yang mengalir melewati bodi drone saat terbang sudah cukup untuk membuang panas ini secara bertahap ke atmosfer. Akibatnya, jejak termal atau thermal signature dari badan drone hidrogen hampir sepenuhnya menyatu dengan suhu lingkungan sekitarnya. Dan bagaimana dengan gas buangnya? Seperti yang kita bahas sebelumnya, knalpot drone hidrogen hanya mengeluarkan air. Uap air yang keluar ini bersuhu hangat kuku, bercampur dengan cepat dengan udara luar, dan langsung mendingin dalam hitungan detik. Tidak ada pilar gas panas yang membuntuti drone ini. Di layar radar termal musuh, drone hidrogen tampak seperti hantu tak berwujud. Kombinasi antara emisi akustik nol dan jejak termal yang hampir nol ini menciptakan platform pengintaian yang hampir mustahil dideteksi tanpa radar gelombang mikro canggih yang sangat mahal. Ini memberikan keuntungan asimetris yang luar biasa bagi pasukan yang mengerahkan drone hidrogen di medan pertempuran garis depan yang penuh dengan sistem anti pesawat portabel. Keunggulan fisika drone hidrogen tidak berhenti pada kemampuannya bersembunyi. Mereka juga mendominasi dalam bertahan hidup di lingkungan yang sangat ekstrem, di mana baterai lithium ion biasa akan mati seketika. Pertimbangkan skenario operasi militer di pegunungan bersalju yang membeku atau di ketinggian ekstrem tempat udara sangat tipis dan suhu turun drastis di bawah nol. Baterai lithium ion sangat membenci suhu dingin.
Reaksi kimia di dalam baterai litium melambat secara eksponensial saat suhu turun. Elektrolit cair di dalamnya menjadi kental, meningkatkan resistensi internal secara masif. Pada suhu minus 20 derajat Celcius, kapasitas baterai drone standar bisa anjlok hingga 50% atau bahkan mati total secara tiba-tiba di udara. Namun, sel bahan bakar hidrogen merespons suhu dingin dengan cara yang jauh lebih elegan secara termodinamika. Karena reaksi elektrokimia di dalam sel bahan bakar secara alami menghasilkan sedikit panas, panas buangan ini sebenarnya berguna di lingkungan bersalju. Panas internal ini menjaga membran sel bahan bakar tetap berada pada suhu operasi optimalnya secara otomatis. Gas hidrogen dari tangki komposit juga tidak terpengaruh oleh suhu dingin ekstrem yang ditemui di bumi. Hidrogen tidak akan membeku atau menjadi cair pada suhu musim dingin biasa, memastikan aliran bahan bakar yang konstan dan stabil ke reaktor sel bahan bakar terlepas dari seberapa kejam badai salju di luar sana. Drone hidrogen terbang kokoh menembus badai es tanpa kehilangan jangkauan. Selain suhu, ketinggian juga merupakan musuh besar bagi mesin pembakaran internal. Udara di dataran tinggi sangat tipis, mengandung lebih sedikit oksigen. Mesin bensin akan tercekik dan kehilangan tenaga secara drastis saat mendaki ketinggian, membatasi ketinggian operasional maksimumnya. Mesin bensin membutuhkan rasio bahan bakar dan oksigen yang presisi untuk meledak dengan kuat. Sel bahan bakar hidrogen memang membutuhkan oksigen dari udara untuk bereaksi dengan proton di katoda. Namun, karena tidak ada proses kompresi mekanis dan pembakaran yang meledak-ledak, sel bahan bakar dapat beroperasi dengan rasio udara yang jauh lebih fleksibel. Kompresor udara listrik kecil pada drone hidrogen dapat dengan mudah memompa udara tipis ke dalam sel bahan bakar. Kemampuan adaptasi ketinggian ini memungkinkan drone hidrogen untuk terbang jauh di atas jangkauan tembakan senjata ringan konvensional atau rudal bahu jarak pendek, sambil tetap mempertahankan daya tahan penerbangan selama berjam-jam. Mereka mengintai dari stratosfer bawah, tak terlihat, tak terdengar, dan tak terjangkau, mengirimkan data intelijen kritis terus-menerus. Jika teknologi ini terdengar seperti fiksi ilmiah yang sempurna, mengapa tidak semua drone militer dan komersial beralih menggunakan hidrogen hari ini juga? Seperti semua keajaiban rekayasa, selalu ada harga yang harus dibayar. Tantangan terbesar bagi adopsi massal drone hidrogen bukanlah pada fisika drone itu sendiri, melainkan pada infrastruktur rantai pasokan logistik. Menghasilkan gas hidrogen yang sangat murni membutuhkan banyak energi, biasanya melalui proses elektrolisis air atau pemisahan gas alam. Setelah diproduksi, hidrogen harus dikompresi hingga tekanan yang sangat ekstrem menggunakan kompresor industri raksasa atau didinginkan hingga mendekati nol mutlak untuk menjadi cairan agar bisa diangkut ke pangkalan militer garis depan. Membawa silinder hidrogen bertekanan tinggi ke medan perang terpencil jauh lebih berbahaya dan rumit secara logistik dibandingkan dengan membawa jerigen berisi bensin atau menyambungkan kabel pengisi daya baterai ke generator diesel Pelton. Rantai pasokan hidrogen saat ini masih menjadi hambatan utama yang membatasi penggunaan drone siluman ini hanya untuk misi khusus bernilai tinggi. Namun, inovasi material terus bergerak maju. Tangki penyimpanan hidrogen generasi berikutnya sedang dikembangkan menggunakan material berpori canggih seperti Metal Organic Frameworks atau MOF. Material spons kristal ini dirancang pada tingkat atom untuk menyerap dan menyimpan gas hidrogen pada tekanan yang jauh lebih rendah, membuat pengisian ulang menjadi jauh lebih aman dan praktis. Seiring dengan matangnya infrastruktur dan teknologi penyimpanan ini, kita akan melihat pergeseran paradigma yang dramatis di langit. Drone berbasis sel bahan bakar hidrogen akan menjadi tulang punggung pengintaian taktis jarak jauh. Mereka menggabungkan keunggulan daya tahan luar biasa dari bahan bakar fosil dengan keheningan mematikan dan jejak termal dingin dari motor listrik. Dari mengubah air menjadi energi listrik tanpa pembakaran hingga menghindari radar termal tercanggih di dunia, fisika dan kimia di balik drone hidrogen benar-benar merupakan mahakarya sains militer modern. Masa depan peperangan udara tidak lagi ditandai dengan ledakan mesin yang memekakan telinga, melainkan oleh keheningan mutlak dari reaksi elektrokimia yang tak terlihat mata. Mari kita gali lebih dalam, fisika mengerikan dari drone hidrogen ini membuka lapisan kompleksitas yang lebih menakjubkan saat kita membahas tentang efisiensi konversi energi secara keseluruhan. Bagaimana mungkin sebuah sistem yang melibatkan begitu banyak langkah dari memecah molekul hingga mengalirkan elektron
bisa lebih efisien daripada sekadar membakar bahan bakar langsung di ruang bakar? Jawabannya terletak pada hukum batas Carnot dalam termodinamika. Mesin pembakaran internal terikat oleh batas teoretis ini yang menyatakan bahwa efisiensi maksimum mesin panas ditentukan oleh perbedaan suhu antara sumber panas dan lingkungan. Sebagian besar energi dalam mesin bensin terbuang sebagai panas buangan yang tidak berguna, biasanya mencapai efisiensi hanya 20 hingga 30%. Berbeda halnya dengan sel bahan bakar hidrogen, karena sel bahan bakar menghasilkan listrik melalui reaksi elektrokimia secara langsung tanpa proses pembakaran menengah, mereka tidak sepenuhnya dibatasi oleh batas efisiensi Carnot dengan cara yang sama. Sel bahan bakar PEM modern dapat mencapai efisiensi konversi energi antara 50 hingga 60%, 2 kali lipat dari mesin bensin. Efisiensi yang sangat tinggi ini berarti drone hidrogen mendapatkan jarak tempuh yang jauh lebih jauh untuk setiap gram bahan bakar yang dibawanya. Mereka memaksimalkan potensi energi mengerikan dari ikatan molekul hidrogen. Ini bukan hanya tentang membawa lebih banyak energi, tetapi tentang mengekstrak energi tersebut dengan keanggunan mekanis yang nyaris sempurna tanpa pemborosan termal. Mari kita bedah lebih lanjut tentang katalis platina yang ada di dalam membran sel bahan bakar. Platina adalah salah satu logam paling langka dan paling mahal di bumi. Mengapa drone canggih ini sangat bergantung padanya? Molekul hidrogen di atomik itu sangat stabil. Dibutuhkan energi aktivasi yang cukup besar untuk memisahkan kedua atom hidrogen tersebut dalam suhu ruangan. Disinilah platina bertindak sebagai pemecah ikatan ajaib. Susunan atom platina memiliki kemampuan luar biasa untuk menarik elektron dari ikatan hidrogen, melemahkan ikatan tersebut, hingga molekul hidrogen terbelah secara spontan tanpa memerlukan pemanasan eksternal. Platina bertindak sebagai fasilitator reaksi tanpa dirinya sendiri terkonsumsi atau berubah bentuk dalam proses tersebut. Ketergantungan pada platina ini memang membuat pembuatan sel bahan bakar menjadi sangat mahal. Namun, untuk aplikasi militer di mana kinerja, keheningan, dan daya tahan adalah hal yang tidak bisa ditawar, biaya ini dianggap sepadan. Para ilmuwan material saat ini berpacu mengembangkan katalis alternatif dari paduan logam yang lebih murah untuk menurunkan biaya produksi sistem ini di masa depan. Kembali ke masalah siluman akustik. Kita telah membahas bagaimana motor listrik menghilangkan suara bising mesin pembakaran, tetapi baling-baling drone yang membelah udara juga menghasilkan suara desingan aerodinamis. Bagaimana insinyur militer mengatasi sisa suara ini agar drone hidrogen benar-benar menjadi hantu di langit malam yang sunyi? Rahasia tambahannya terletak pada desain aerodinamika baling-baling yang radikal. Berkat torsi tinggi dan instan yang diberikan oleh motor listrik bertenaga sel bahan bakar, baling-baling dapat dirancang lebih lebar dan berputar dengan putaran per menit atau RPM yang jauh lebih rendah untuk menghasilkan daya angkat yang sama dibandingkan dengan mesin bensin berkecepatan tinggi. RPM yang lebih rendah ini secara drastis mengurangi frekuensi suara pemotongan udara. Bentuk baling-baling seringkali meniru bentuk sayap burung hantu dengan pinggiran yang bergerigi mikro untuk memecah turbulensi udara yang bising menjadi pusaran mikro yang senyap. Dikombinasikan dengan ketiadaan suara mesin, drone ini secara efektif membisukan eksistensinya dari pendengaran musuh di darat. Mari kita selami lebih dalam aspek siluman termal. Kamera termal musuh tidak hanya mencari titik panas ekstrem seperti knalpot bensin, tetapi mereka juga mendeteksi kontras suhu antara objek terbang dan latar belakang langit yang sangat dingin. Langit malam pada ketinggian tinggi bisa bersuhu di bawah minus belasan derajat Celcius, menciptakan layar belakang termal yang sangat sensitif. Meskipun sel bahan bakar beroperasi pada suhu 60 derajat Celcius, insinyur merancang ventilasi udara drone hidrogen dengan sangat cerdas. Panas dari unit sel bahan bakar dicampur secara internal dengan udara dingin yang dihisap dari luar sebelum dihembuskan keluar. Proses ini disebut pencampuran udara pasif yang menurunkan suhu pembuangan akhir mendekati suhu ambien lingkungan sekitar. Selain itu, material bodi luar drone hidrogen militer sering dilapisi dengan cat penyerap inframerah khusus. Lapisan ini dirancang untuk tidak memantulkan radiasi termal dan menyamarkan sisa panas internal. Hasilnya adalah profil inframerah yang sangat kabur dan hampir rata dengan suhu awan di sekitarnya, menipu sistem pelacakan rudal otomatis yang mengandalkan kontras panas tajam. Ketika berbicara tentang lingkungan ekstrem, kita tidak boleh melupakan manajemen air. Ya, sel bahan bakar hidrogen memproduksi air.
Di daerah beriklim hangat, air ini sekadar menetes ke bawah. Tetapi apa yang terjadi jika drone hidrogen beroperasi dalam cuaca sub 0 derajat atau di atas pegunungan es? Bukankah air murni tersebut akan langsung membeku dan menyumbat sistem pembuangan drone? Ini adalah masalah termodinamika yang sangat nyata yang disebut pembekuan sel bahan bakar atau fuel cell icing. Jika air membeku di dalam membran PEM, kristal es mikroskopis dapat merobek membran yang rapuh tersebut dan menghancurkan reaktor seketika. Untuk mengatasi ini, drone hidrogen militer canggih menggunakan pemanas listrik mikro yang terintegrasi di jalur pembuangan air. Sebagian kecil dari energi listrik yang dihasilkan dialihkan untuk menjaga jalur pembuangan agar tetap berada tepat di atas titik beku. Selain itu, kecepatan aliran udara yang tinggi dari kompresor internal membantu menyemburkan uap air keluar dengan cepat sebelum sempat mengkristal di dalam bodi pesawat. Ini adalah tarian keseimbangan termal yang dikendalikan oleh komputer penerbangan secara presisi. Lalu, bagaimana dengan keamanan hidrogen di medan perang? Banyak orang secara otomatis mengaitkan hidrogen dengan bencana balon udara Hindenburg yang sangat melegenda. Ada miskonsepsi bahwa drone hidrogen adalah bom terbang yang siap meledak jika tertembak satu peluru saja. Namun, fisika perilaku gas hidrogen menceritakan kisah yang jauh berbeda dan jauh lebih aman dari yang dibayangkan. Hidrogen adalah molekul yang sangat ringan, 14 kali lebih ringan dari udara biasa. Jika tangki komposit serat karbon pada drone tertembus proyektil, gas hidrogen bertekanan tinggi memang akan bocor dengan cepat. Tetapi bukannya menggenang dan terbakar di sekitar drone seperti bahan bakar jet cair, gas hidrogen langsung melesat naik ke atmosfer bagian atas dengan kecepatan luar biasa. Sifat disipasi yang sangat cepat ini berarti bahwa bahkan jika terjadi kebocoran yang tersulut api yang dihasilkan adalah pancaran vertikal singkat yang mengarah ke atas, menjauhi komponen vital drone, bukan genangan api yang membakar seluruh badan pesawat. Dalam banyak skenario pengujian balistik militer modern, tangki hidrogen terbukti secara mengejutkan lebih aman daripada tangki bensin penuh. Selain itu, tangki komposit modern dirancang untuk tidak hancur berkeping-keping saat terkena benturan. Alih-alih meledak seperti balon yang ditusuk, struktur serat karbon dirancang untuk merobek secara terkendali, melepaskan tekanan secara bertahap. Ini semua adalah hasil dari puluhan tahun penelitian ilmu material tingkat lanjut untuk menjinakkan elemen paling dasar di alam semesta ini. Mari kita pertimbangkan implikasi strategis dari semua keajaiban fisika ini. Bayangkan sebuah armada drone pengintai hidrogen kecil yang diluncurkan dari kapal selam yang muncul ke permukaan di tengah malam. Drone-drone ini tidak memerlukan landasan pacu, dapat terbang selama 10 jam penuh, mengintai fasilitas pesisir musuh, dan kembali ke titik penjemputan tanpa pernah terdeteksi radar. Kemampuan daya tahan atau endurance yang ekstrem ini mengubah doktrin pengintaian taktis darat. Komandan lapangan tidak perlu lagi meluncurkan dan menarik kembali drone setiap 30 menit untuk mengganti baterai. Satu drone hidrogen dapat memberikan pengawasan berkelanjutan, memberikan kesadaran situasional terus-menerus tanpa jeda kritis yang bisa dimanfaatkan oleh musuh untuk bergerak. Sebagai perbandingan matematis, drone quadcopter baterai listrik standar yang membawa sensor kamera berat mungkin hanya memiliki radius operasional efektif sekitar 10 km sebelum harus putar balik. Drone hidrogen dengan ukuran fisik yang sama, berkat kepadatan energi gas yang luar biasa, dapat dengan mudah menempuh radius operasional hingga 100 km atau lebih dalam satu misi tunggal. Dan bukan hanya radius terbang yang meningkat tajam, karena sistem propulsi hidrogen menghemat begitu banyak berat dibandingkan dengan baterai lithium ion yang berat. Drone memiliki lebih banyak kapasitas muatan atau payload yang tersisa. Ini berarti drone hidrogen dapat membawa sensor optik yang jauh lebih besar, radar penembus dedaunan yang lebih berat, atau sistem komunikasi satelit berdaya tinggi. Kemampuan untuk membawa sensor kelas berat sambil mempertahankan keheningan operasional adalah cawan suci pengintaian militer udara. Musuh mungkin tertipu oleh kamuflase visual di siang hari, tetapi radar penembus dedaunan yang berat yang dibawa oleh drone hidrogen siluman pada malam hari dapat mengungkap tank baja yang disembunyikan di bawah pepohonan lebat di hutan belantara. Salah satu aspek yang paling menarik dari teknologi ini adalah pengisian ulang yang instan. Mengisi daya baterai lithium ion berkapasitas besar untuk drone komersial membutuhkan waktu berjam-jam terhubung ke stop kontak. Di medan pertempuran yang dinamis, waktu henti ini sangat merugikan.
Drone baterai yang sedang diisi daya adalah aset militer yang mati dan sama sekali tidak berguna sementara waktu. Sebaliknya, mengisi bahan bakar drone hidrogen persis seperti mengisi bensin pada mobil balap pit stop. Operator hanya perlu menyambungkan selang bertekanan tinggi dari tangki pasokan ke katup drone. Dalam waktu kurang dari 2 menit, tangki komposit terisi penuh dengan gas bertekanan tinggi dan drone siap untuk kembali ke langit untuk misi pengawasan 10 jam berikutnya tanpa penundaan sama sekali. Kemampuan putaran cepat atau rapid turnaround ini memberikan keunggulan asimetris bagi unit-unit tempur taktis darat. Mereka dapat mempertahankan kehadiran terus-menerus di udara dengan jumlah armada drone yang lebih sedikit. Efisiensi logistik ini sangat krusial dalam operasi pasukan khusus di mana jumlah personel dan peralatan yang dapat dibawa ke belakang garis musuh sangatlah terbatas secara fisik. Namun mari kita bersikap realistis tentang teknologi masa depan ini. Hidrogen bukanlah peluru perak tanpa kelemahan. Kita telah membahas masalah penyimpanan tekanan tinggi, namun ada masalah lain, umur membran PEM. Membran rapuh di dalam sel bahan bakar ini dapat terdegradasi seiring waktu, terutama jika udara yang dihisap dari lingkungan mengandung polutan tinggi atau debu partikulat halus. Katalis platina sangat sensitif terhadap kontaminasi silang, terutama oleh gas karbon monoksida yang sering ditemukan di wilayah perkotaan padat. Polutan ini dapat mengikat secara permanen pada permukaan platina, menutupi area reaksi dan mencekik sel bahan bakar perlahan-lahan. Oleh karena itu, drone hidrogen dilengkapi dengan sistem filter udara mikroskopis yang sangat canggih dan mahal di saluran masuk udaranya. Filter presisi tingkat tinggi ini menambah berat dan kompleksitas pemeliharaan sistem. Jika filter udara ini tersumbat di lingkungan gurun yang berdebu parah, sel bahan bakar akan kekurangan oksigen dan mengalami penurunan daya listrik secara drastis di tengah penerbangan. Insinyur penerbangan harus terus-menerus menyeimbangkan antara perlindungan komponen kimia yang rapuh dan menjaga bobot drone seringan mungkin. Meskipun ada tantangan penyaringan udara ini, potensi drone berbahan bakar hidrogen terlalu besar untuk diabaikan oleh militer dunia. Faktanya, teknologi ini mulai merembes dari anggaran pertahanan hitam ke dunia komersial biasa. Bayangkan drone pengiriman jarak jauh yang tidak mencemari udara kota dengan emisi gas rumah kaca, atau drone inspeksi pipa gas yang terbang diam-diam berjam-jam menyusuri hutan. Transisi dari baterai litium ke hidrogen di sektor kedirgantaraan mewakili lompatan evolusioner yang sama besarnya dengan transisi dari mesin baling-baling piston ke mesin jet turbin pada pertengahan abad ke-20. Kita sedang menyaksikan kelahiran era baru dinamika penerbangan, di mana elemen kimia paling sederhana di alam semesta dimanfaatkan dengan presisi nanoteknologi yang memukau akal sehat. Dan jangan lupa, pengembangan drone hidrogen militer ini secara tidak langsung membiayai dan mempercepat riset fundamental untuk teknologi sipil. Sel bahan bakar yang disempurnakan untuk bertahan dari badai salju ekstrem dan udara tipis stratosfer pada akhirnya akan menemukan jalan ke dalam mobil listrik hidrogen komersial kita, truk kargo antar kota, atau bahkan pesawat komersial penumpang masa depan yang sepenuhnya bersih. Teknologi penyamaran termal yang dikembangkan untuk menyembunyikan drone ini dari misil pencari panas musuh mungkin suatu hari nanti digunakan untuk mengelola panas pada server komputer pusat data raksasa, membuatnya jauh lebih efisien dan ramah lingkungan. Perang, terlepas dari segala kehancurannya, selalu menjadi katalisator paling brutal namun paling efektif bagi inovasi sains dan rekayasa manusia. Kembali ke drone siluman kita. Saat drone ini menyelesaikan misi pengintaian maraton 10 jamnya, ia meluncur kembali ke pangkalannya dalam keheningan absolut. Tidak ada gemuruh mesin jet yang memecah kesunyian fajar. Tidak ada jejak asap hitam yang menodai langit pagi yang cerah. Ia turun perlahan, digerakkan oleh arus elektron tak kasat mata yang terus-menerus mengalir dari tarian kuantum hidrogen dan platina. Operator militer mendekat, menyentuh badan drone yang hanya terasa sedikit hangat kuku, bukan panas mendidih seperti mesin bensin konvensional yang baru saja mendarat. Mereka mencabut tabung serat karbon yang kosong, memasang tabung hidrogen yang baru bertekanan penuh dengan bunyi klik singkat, dan dalam hitungan detik, hantu mekanis ini siap untuk kembali menghilang tanpa jejak ke hamparan awan tebal di atas sana. Ini adalah perwujudan tertinggi dari efisiensi yang mematikan. Sebuah mesin yang dirancang tidak hanya untuk mengalahkan musuh,
tetapi juga untuk menipu hukum fisika dasar tentang deteksi sensor mekanis. Dengan memisahkan elektron dari proton, kita telah menciptakan mata-mata udara yang sempurna. Mata-mata yang tidak makan, tidak tidur, dan tidak bersuara, hanya bernapas oksigen dan membuang tetesan air murni. Seiring waktu berjalan, sistem radar musuh mungkin akan semakin canggih. Tetapi tantangan untuk mendeteksi objek yang memancarkan kebisingan akustik nol, emisi termal nyaris nol, dan memiliki penampang radar serendah burung elang, akan selalu menjadi mimpi buruk bagi insinyur pertahanan udara dimanapun di seluruh dunia. Drone hidrogen telah memindahkan tiang gawang peperangan elektronik secara radikal dan permanen. Dan pada akhirnya, yang paling menakjubkan dari semuanya adalah kesederhanaan kimiawinya. Seluruh kompleksitas teknologi militer yang sangat mahal ini, semua keunggulan taktis dan siluman yang mengerikan ini bermuara pada satu reaksi paling mendasar di alam semesta kita, hidrogen bertemu oksigen. Dua gas tak terlihat bersatu untuk membentuk air, dasar dari segala kehidupan, yang kini digunakan sebagai alat perang. Sungguh ironis, bagaimana elemen yang menciptakan bintang-bintang di kosmos dan menyusun samudra di bumi kita, kini menjadi ujung tombak intelijen militer paling rahasia dan mematikan. Hidrogen telah berubah dari sekadar subjek pelajaran kimia di sekolah menengah menjadi bahan bakar revolusi senyap di langit medan pertempuran modern yang tak kenal ampun. Itulah keindahan dan kengerian fisika terapan. Masa depan drone tidak terletak pada baterai litium yang lebih berat atau mesin bensin yang lebih bising. Masa depannya ringan, transparan, dan tak tertangkap oleh radar sensor termal. Masa depan penerbangan militer otonom mengalir dari tangki bertekanan serat karbon yang tersembunyi jauh di dalam badan pesawat berbahan komposit siluman. Ia terbang di atas sayap-sayap angin buatan elektrokimia. Kita telah melihat bagaimana keajaiban kepadatan energi hidrogen mengatasi batasan gravitasi yang mengikat baterai konvensional. Kita telah membedah bagaimana membran penukar proton membelah molekul tanpa membakarnya. Kita telah mengungkap rahasia keheningan motor listrik dan dinginnya uap air yang mengecoh rudal inframerah paling mematikan. Semua ini adalah simfoni rekayasa presisi tinggi tingkat lanjut. Setiap kali kalian melihat ke langit malam, ketahuilah bahwa mungkin ada mata elektronik tanpa suara yang sedang melayang jauh di stratosfer atas sana. Mata itu tidak mengeluarkan suara dentuman baling-baling, tidak memancarkan panas pijar, melainkan hanya meneteskan embun dingin. Ia mengumpulkan petabyte data intelijen dengan diam-diam diberdayakan oleh elemen pertama dalam tabel periodik kosmik kita. Inilah realitas mengerikan dari fisika yang diterapkan pada peperangan militer modern. Batasan antara mesin mekanis kasar dan reaktor kimia organik semakin menipis setiap harinya. Drone hidrogen bukan lagi sekadar alat mekanis terbang, mereka adalah platform eksperimen kimia yang hidup dan bernapas di udara, menyerap oksigen dari langit dan melepaskan air kembali ke alam sekitarnya secara harmonis. Bagi musuh, ini adalah mimpi buruk logistik dan teror psikologis yang nyata. Tidak ada peringatan dini, tidak ada suara gemuruh yang mendekat, hanya tatapan dingin dari kamera resolusi tinggi yang tak terlihat di awan, menandai target dengan laser presisi milimeter sebelum artileri berat menghujani bumi. Keheningan absolut yang dibawa oleh hidrogen ini adalah senjata yang jauh lebih tajam daripada misil manapun. Teknologi drone berbahan bakar hidrogen ini memaksa kita untuk memikirkan kembali arti dari keunggulan taktis di abad ke-21. Ini bukan lagi tentang siapa yang memiliki bom terbesar atau mesin paling bising, melainkan tentang siapa yang bisa memanipulasi hukum fisika termodinamika dan kimia kuantum dengan cara yang paling tenang, efisien, dan tak terdeteksi oleh sensor elektronik konvensional. Sahabat, kenapa itu ya? Menurut kalian, akankah teknologi hidrogen ini pada akhirnya menggantikan seluruh kendaraan militer berbahan bakar fosil di masa depan? Ataukah infrastruktur penyimpanan bertekanan tinggi akan terus menjadi hambatan tak tertembus bagi penyebaran massalnya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Saya sangat ingin membaca perspektif kalian tentang masa depan teknologi ini. Jika kalian merasa penjelajahan mendalam kita ke dalam fisika kuantum dan kimia, sel bahan bakar drone siluman hari ini bermanfaat dan membuka wawasan baru, pastikan untuk menekan tombol like. Dukungan kalian adalah energi utama yang membuat saluran sains ini terus memproduksi film dokumenter mendalam tentang teknologi mutakhir yang belum banyak diketahui masyarakat luas. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman kalian yang tertarik dengan keajaiban rekayasa penerbangan militer
dan klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan saat kita membongkar lebih banyak rahasia mengerikan sains di balik persenjataan masa depan. Saya Raka Pratama, tetaplah kritis, tetaplah penasaran dengan alam semesta kita, dan sampai jumpa di video Kenapa Itu Ya berikutnya.